Kamu itu ya, setelah sudah terjadi kayak gini harusnya kamu tuh lebih berkaca diri. Ayo pukul gua, lo. Di sini saya kena kepala saya, kaki saya biru-biru. Pasti nih gara-gara Medina Zen ya. Halo sahabat hukum, jumpa lagi bersama saya Ana Sofa Yuking dalam podcast hukum Semua Ada Aturannya. Dan hari ini kita akan berbincang dengan seorang selebgram yang akhir-akhir ini kita sering dengar di televisi, di media sosial, banyak sekali mengalami masalah hukum. Marisha Icha. Sekarang lagi ya masih heboh ya soal Medina Zen. Nah, Icha pernah melaporkan Medina melakukan pencemaran nama baik. Berujung pada kemudian Medina sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka ya. Sudah P21. Sudah P21 kan? Medinanya sekarang ditahan nggak? Medina saat ini ditahan. Oh ditahan, oke. Jadi ceritanya aku sama Medina kita berdua sama-sama ya, sama seperti yang tadi sebelumnya kita bicarakan, sama-sama kita saling lapor, kita merasa dua-duanya dicemarkan nama baiknya. Oke. Nah setelah itu Medina melaporkan saya melaporkan Medina, tapi laporannya alhamdulillah laporan saya yang tetap naik. Saya juga tetap datang dengan semestinya gitu. Medina melaporkan saya juga datang sebagai terlapor ya. Iya. Nah terus Medina pun juga datang, saya juga di case saya juga datang sebagai pelapor ya. Nah setelah itu tapi kan dengan proses penyelidikan case saya naik dan Medina ditetapkan sebagai tersangka. Dan setelah itu ada case selanjutnya, katanya saya ada melakukan tindak pidana kekerasan terhadap Medina, yang dimana saya tidak melakukan itu. Dan saya sebagai manusia tetap harus melanjutkan ini karena sudah seringkali, pertama kan seperti yang saya bilang, kalau misalkan tindak pidana pencemaran nama baik, kita sudah melakukan mediasi berulang-ulang. Tapi tidak juga menemukan titik temu. Oh jadi sudah ada mediasi sesungguhnya? Udah, karena kan kalau melakukan pencemaran nama baik kan mungkin Tata tahu harus ada mediasi sebelum adanya LP. Tapi kan tidak ditemukan, tidak mendapatkan pencerahan gitu kan, tidak mendapatkan perdamaian. Setelah itu lanjut ke LP, setelah LP pun dari pihak kepolisian juga memberikan wadah untuk pertemuan, yaitu berupa mediasi. Barangkali masih bisa didamaikan, tapi ternyata kan tidak ada perdamaian. Malah yang saya temukan, LP Medina melaporkan saya di Polres Selatan lagi bahwa saya melakukan tindak pidana kekerasan. Jadi yang pencemaran nama baik belum kelar, dia masih melaporkan. dalam proses mediasi, belum juga ketemu, ya. Lalu kemudian ada laporan balik kekerasan. Kekerasan itu dilakukan pada saat mediasi atau bagaimana? Mediasi di case yang pertama, pencemaran nama baik. Oh, pencemaran nama baik. Udah dikasih wadah sama polisi untuk bertemu, tapi malah tidak ada titik temu, tapi malah saya mendapatkan fitnah terbaru, yaitu saya katanya melakukan tindak pidana kekerasan terhadap Medina. Tapi benar nggak sih? Aku sudah mengeluarkan CCTV-nya. Kenapa bisa Icha dianggap melakukan kekerasan? Saya juga nggak paham karena nanti Tante mungkin bisa lihat videonya sendiri bahwa aku tidak ada menyentuh dia, bahkan dia yang mencoba menyentuh saya di video itu. CCTV nggak akan itu bisa kejadian bohong. Di mana? Di Polda Metro Jaya. Oh itu di Polda Metro Jaya. Di Polda Metro Jaya, polisi mencoba mendamaikan, proses mediasi, tapi yang saya dapat malah LP terbaru, ya kan, dia sudah saling lapor, terus ternyata mediasi sudah dimediasikan, dia malah mencoba di video itu ya Tante, dia malah mencoba untuk mendorong saya dengan kata-kata ayo pukul, dengan bahasa bukan nama saya yang dipanggil, melainkan kata-kata sangat kasar. Terus setelah itu saya tidak menyentuh dia sama sekali, bahkan pertama kali di video itu mungkin Tante bisa lihat dia yang mau mencoba untuk nendang saya. Dia mencoba nendang saya, terus saya
datang saya datangi dia, saya bilang gini, kamu itu ya setelah sudah terjadi kayak gini harusnya kamu tuh lebih berkaca diri gitu. Saya tetap dengan bahasa yang intelek gitu, tapi dia tetap dengan bahasa dia yang sangat kasar gitu. Manggil saya bukan pakai sebutan nama lagi. Terus dorong saya, ayo pukul. Dipanggil gitu. apa kamu? Boleh disebutin? Gak apa-apa. Ayo pukul gua, lo kata dia gitu. Ya dong, loh kamu ini ya, saya bilang gitu, kamu ini sekarang mediasi supaya saya memaafkan kamu, kok kamu gini gitu. Terus tetap di situ Medina didampingi lawyer atau bagaimana? Didampingi lawyer, Ica didampingi juga? suaminya. Oh, ada suaminya, Ada suaminya lawyer. Medina, Lawyernya ada siapa? Maci Ahmad. Oh, oke, Maci. Ica didampingi lawyer juga. Bang Ramzi. Oke. Lalu akhirnya di situ tidak terjadi mediasi dong karena ribut. Iya dong. Ribut. Oke. Saya baru ngobrol aja dia kerjaannya pakai vape, ngebul gitu kan, nggak ada kesopanan gitu loh. Kayak nih dia saya yang mau jadi tersangka gitu seakan-akan kan dia nih yang bakal naik sidik jadi TSK. Seharusnya kan dia berkata-katalah yang baik. Berbahasalah atau sopan santun yang baik, kok malah dia yang nyebelin gitu. Dia pakai vape setiap ngomong, pakai kebul-kebulan asap. Sebelum laporan penganiayaan itu ada preskon. Pasti. Karena kan dia yang preskon bahwa dia preskon sama pengacaranya sama suaminya bahwa katanya ya saya itu mau mediasi tapi ternyata saya malah kena tindak pidana kekerasan, penganiayaan. Di sini saya kena kepala saya, kaki saya biru-biru kata dia gitu. Dia preskon tuh. Ya saya sebelum merasa laporan polisi. Udah dong. Oh, udah laporan polisi baru dia preskon. Iya, dia mau membuktikan bahwa dan makanya saya telah melaporkan Marisha Ica di Polres Selatan dengan tindak pidana penganiayaan karena saya telah dianiaya oleh Marisha. Ya saya sebagai warga negara yang baik, saya nggak mau banyak bicara ya saya buat laporan baru dong. Karena saya merasa saya dicemarkan kembali dan kedua Anda telah membuat laporan palsu. Gitu ya. Karena saya tidak melakukan itu. Nyatanya dia tidak melakukan. Iya, bahkan kan Jadi sebenarnya ya dia visum kan tante kalau misalkan tapi dia. sebenarnya begini, ini jadi pertanyaan. Kalau menurut Marisha Ica, Marisha punya bukti CCTV bahwa tidak terjadi sama sekali penganiayaan itu, dan di dalam situ ada juga lawyernya, ada juga suaminya, ada lawyernya Ica juga. Lalu kemudian ada laporan polisi, apakah yang bikin laporan ini Medina sendiri atau didampingi lawyernya juga atau bagaimana? Yang buat laporan Medina sendiri dan dia juga sebelum laporan itu kan pasti ada visum dulu. Saya juga nggak tahu kenapa hasil visumnya juga ada kepalanya dia yang luka, kaki dia yang luka. Itu sangat berbahaya sekali jika tidak diedukasi juga ke masyarakat karena mungkin banyak sekali juga orang yang mempermainkan hukum seperti ini. Dan setelah itu ya saya merasa tidak terima, saya harus memperbaiki nama baik saya. Ya saya melaporkan kembali bahwa ada dugaan keterangan palsu ya. Dia telah memberikan keterangan palsu gitu. Dan CCTV itu belum keluar kalau saya tidak laporkan. Ya dong, karena apalagi itu lokasinya Polda Metro Jaya. Nggak mungkin dong saya bisa ngambil CCTV Polda Metro. Jadi kan mesti kan begini, ini apa namanya supaya masyarakat juga tahu ya. Kalau ada suatu tindak pidana penganiayaan, ya kan, tentu pasti ada saksi kan. Nah, maksudnya kalau misalnya ada saksi, tentu saksi juga diperiksa. Nah, Ica sendiri sudah diperiksa belum sebagai saksi terlapor? Sudah. Sudah, berarti kan saksi pelapor kan sudah diperiksa semua.
Siapa saja menjadi saksi pelapor di situ? Saksinya pengacara aku. Jadi pada saat laporan kedua aku nggak pakai pengacara, aku nggak pakai Bang Ramzi karena tidak bisa dipakai karena Bang Ramzi statusnya adalah saksi. Jadi lawyer plus saksi kan nggak boleh. Jadi aku tetap pakai Bang Ramzi sebagai saksi. Aku pakai lawyer menggandeng lain. lawyer lain. Terus setelah itu Medina ada saksinya yaitu lawyer dan suaminya. Oh, jadi saksi pelapor itu lawyernya Medina dan suaminya. Iya. Yang waktu itu di mediasi itu kalau dari tangkapan CCTV ya ada, dan sebenarnya menyaksikan tidak ada penganiayaan itu gitu ya. Iya, tapi ya itu dia kenapa mengatakan bahwa saya melakukan tindak pidana penganiayaan. Oke. Gitu. Jadilah adanya laporan terbaru, laporan palsu, keterangan palsu. Nah, laporannya Ica sekarang sudah prosesnya sampai mana? Sampai batas mana nih? P21 tante, tinggal tunggu. Yang ini, yang laporan palsu. Oh, sebentar, nggak tahu deh. Aku nggak mau memastikan, aku takut salah. Tapi yang pasti proses hukum tetap berjalan. Oke. Kalau yang pencemaran nama baik sudah P21. Sebentar lagi masuk persidangan. Oke. Kalau nih Medina nonton. Nggak mungkin lah tante. Kalau ya. Suatu saat Medina nonton, Ica mau bilang apa ke Medina? Gak tahu, gak tahu. Suddenly kamu pengen ngomong apa sama dia? Ya belajar dari pengalaman. Setelah ini semoga Medina bisa jadi lebih baik, ibu yang baik, istri yang baik, kehidupan yang baik, mencari rezeki yang berkah, dan jadikan pelajaran yang hebat karena mungkin Allah sudah menyentil kamu dari sisi-sisi yang biasa tapi kamu tidak menyadari itu sehingga akhirnya jalannya seperti ini yang harus kamu hadapi, dan semoga setelah ini kamu bisa menjadi manusia yang lebih baik dan lebih baik lagi. Kalau jauh dari lubuk hati Ica sebagai sesama manusia. Perempuan, sebagai sesama manusia lah, sesungguhnya Ica puas nggak sih atau merasa aduh kasihan ya gitu dengan peristiwa yang harus dihadapi oleh Medina? Kalau sisi hati aku yang paling dalam, aku sebagai manusia, aku juga sebagai perempuan, aku juga sebagai ibu, dia juga harus meninggalkan anak-anaknya, pastinya aku kasihan. Tapi dimana kalau aku kasihan, ada manusia yang bisa dimaafkan atau ada manusia yang bisa memang jalannya dan harus diberikan pelajaran. Untuk menjadi seseorang itu menjadi pintar, untuk menjadi lebih baik diperlukan sekolah. Sekolah untuk dia menyadari bahwa oh iya nggak boleh ya begitu. Pelajaran di sekolah, oh iya ternyata begini ya gitu. Jadi dengan adanya aku melakukan seperti ini adalah tahap menjadikan dia menjadi lebih baik gitu loh. Tapi untuk segi kemanusiaannya pastinya aku merasa juga, aku juga sedih melihat dia gitu loh. Jadi kadang-kadang aku pun sempat nggak mau lihat, nggak kayak tadi kan tante nanya apa yang mau dikatakan, aku sempat nggak mau berkata-kata karena ada perasaan aku untuk kayak jahat lu ya gitu, sampai kayak gini lu ya gitu. Tapi aku juga harus sadar bahwa seperti yang aku bilang, untuk menjadi manusia yang lebih baik perlu kayak kita untuk jadi ilmu kita sarjana S1, S2, S3 kan perlu adanya perjuangan sekolah. Ya sama halnya seperti ini. Jadi Ica menganggap bahwa dengan memberikan hukuman kepada Medina, berharap ada efek jerah gitu. Berharap dia menjadi lebih baik lagi setelah ini. Jadi sebenarnya itu yang diharapkan Ica, bukan karena Ica melihat seorang Medina memiliki mens rea sehingga susah untuk dimaafkan gitu. Dan sama ini sih, pertama kan yang pastinya aku harus menjunjung nama baikku, keluargaku pastinya yang pertama.
Terus setelah itu kedua, dari segi Medinanya, supaya Medina menjadi lebih baik. Mungkin kalau dia cuma minta maaf, dia cuma bilang, ya saya mohon maaf, saya merasa saya telah memfitnah Kak Ica, misal gitu. Ya mungkin itu akan udah lah ya gitu. Tapi kan di sini ada yang aku pikirkan lagi, bahwa Medina harus menjadi lebih baik setelah ini. Begitupun siapapun yang aku tujuannya kelihatannya tidak baik buat orang itu, tapi sebenarnya itu baik buat kamu gitu loh. Kalau Medina datang ke Ica, ya, atas dasar niat baik, ya kan, betul-betul tulus meminta maaf, Ica memaafkan nggak? Saat ini? Tidak. Tidak. Why? Seperti yang tadi aku bilang, kalau aku memaafkan, ada manusia yang bisa dimaafkan. Kalau hati saya pasti insya Allah tulus ikhlas. Saya sudah tidak ada rasa dendam sama Medina. Tapi untuk kebaikan Medina dan untuk kebaikan orang-orang yang menonton, gak bagus apabila orang sudah berbuat sesuatu tindak pidana, setelah itu dimaafkan begitu saja. Mungkin akan nanti ada yang orang berpikir, ya udah gitu doang, gitu, tidak ada dampak dan efek jera yang dihadapi, yang didapatkan oleh orang yang berbuat itu. Oke, Gitu aja. Jadi jadi sebenarnya saya kan mengenal Medina juga ya, karena sebenarnya Medina itu pernah berkasus juga dengan klien saya, tapi alhamdulillah bisa saya selesaikan baik-baik gitu ya. Lalu kemudian dia pernah di sini juga podcast. Sedih sih sebenarnya ya, menghadapi apa yang yang saat ini menimpa Medina, punya anak ya kan, masih kecil. Tapi saya juga menghargai ya kan apa yang dirasakan oleh Marissa Ica ya kan. Ica merasa bahwa inilah yang terbaik ya kan, setelah melalui proses yang tadi katanya mau mediasi gagal, malah kemudian ternyata difitnah melakukan penganiayaan ya segala macam itu. Tentu Ica pasti punya pertimbangan sendiri ya kan, kenapa harus bertahan dengan tetap menjalankan proses ini, tidak memaafkan ya kan. Lubuk hati sih memaafkan, tapi prosesnya tetap harus jalan. Saya bisa menghargai itu ya kan. Dan para netizen ya, sahabat hukum yang menonton tayangan ini, tentu kita sebagai penonton ya, sebagai orang luar ya, kadang-kadang tidak memahami dengan persis apa yang sesungguhnya terjadi, dan tidak juga memahami dengan persis bagaimana perasaan orang yang mengalami itu. Jadi masing-masing orang tentu punya pertimbangan tersendiri, punya cara tersendiri untuk menyelesaikan persoalannya, khususnya masalah hukum. Jadi kita harus bisa menghargai ya, bagaimana seorang Ica kemudian tetap berkeras misalnya melaporkan Medina dan tidak memberikan maaf, dalam artian hukum ya, artinya tidak mau menghentikan proses hukumnya semata-mata kalau tadi menurut Ica adalah supaya ada efek jera. Dan kita tidak boleh membuli ya kan, menghakimi orang yang melaporkan, kita juga tidak boleh menghakimi orang yang dilaporkan ya. Dari sisi Medina, saya sebagai orang yang mengenalnya juga merasa prihatin, dan saya juga berdoa semoga Medina setelah ini bisa berubah menjadi lebih baik. Amin. Ya kan, lebih berhati-hati lagi dalam bersikap ya. Ica juga saya berharap setelah ini bisa lebih bijaksana lagi ya, menghadapi persoalan lebih bijak, mengambil langkah-langkah juga lebih bijak ya. Tapi apapun yang terjadi hari ini tentu hukum harus ditegakkan dan kita harus menghargai ya. Posisi Ica sebagai pihak yang melaporkan kita harus hargai karena dia juga punya hak sebagai warga negara. Posisi Medina yang harus menjalani hukuman akibat dari perbuatannya tentu juga tidak boleh kita bully ya kan. Setiap manusia pasti punya kekurangan, pasti pernah melakukan kesalahan,
Dan kita berdoa semoga Medina setelah ini menjadi lebih baik lagi gitu ya. Dan sehat terus Medina kalau menonton ini nanti. Kami mendoakan dan jauh di lubuk hati Ica, sesungguhnya Ica sudah memaafkan, tapi demi kepentingan hukum, ya kan, Ica tetap menjalankan ini, proses hukum ini, dan Medina menjalankan proses hukum ini juga. Dua-duanya saya kenal, ya kan, dan saya doakan dua-duanya juga next menjadi perempuan-perempuan tangguh, perempuan-perempuan hebat, Amin, perempuan-perempuan sukses. Amin. Dan perempuan-perempuan bijaksana. Amin ya Gitu. Allah. Aku pun juga sempat merasa pada saat masuk ya, melihat itu, aku gak mau, hati aku tuh aku jaga supaya aku tidak merasa tinggi diri. Iya. Karena kita nggak selamanya sehat terus, nggak selamanya bisa di posisi yang seperti ini gitu. Aku banyak istighfar sama Allah, jangan sampai aku juga takabur dan tinggi diri gitu loh, Tante. Iya. Aku jaga Betul. perasaan aku itu gitu. Betul. Dan aku pun ke anakku juga. Anak masih kecil kan. Tuh udah masuk gini-gini nak, gak boleh bicara gitu ya nak. Ih nyebelin dia sama bunda begini terus. Gak apa-apa, dimaafkan, jadikan pelajaran bahwa kita gak boleh jadi seperti kayak dia. Tapi kita gak berhak untuk menggunjing atau menghina dia. Betul. Gitu, jadi kita doain dia supaya dia setelah ini menjadi lebih baik. Iya, anakku suka gemes gitu kan, karena suka melihat aku menangis, karena aku tuh jarang banget mau menangis depan anakku. Jadi kalau misalkan nanti dia tiba-tiba dor gitu, ibunda nangis ya, kenapa yo? Enggak, ini kena bawang, bohong, pasti nih gara-gara Medina Zen ya, suka ngomong gitu. Jadi kayak ada seseorang yang buat dia nangis tuh dia kesel banget, dan akhirnya sempet melihat berita. Rasain gini-gini, gak boleh kakak ngomong kayak gitu ya, gitu. Aku ada perasaan normal sih. Ya, jadi kayak itu harus berjalan, hatiku tetap jadi hati manusia yang memikirkan perasaan manusia lainnya, walaupun keadaan aku seperti itu, aku tetap di tengah-tengah tuh, aku nggak mau terlalu merasa tinggi diri gitu. Iya. Semoga setelah ini ya, tidak ada lagi perseteruan di media sosial hanya dengan memainkan kecepatan mengetik, jari-jari. Memainkan jari-jari. Hati-hatilah untuk memainkan. Hati-hati ya. Dan Ica juga, saya berharap setelah ini gak ada kasus-kasus lagi, gak ada masalah hukum lagi ya. Lebih bijak lagi melangkah. Yang dari Ica, kalau dari orang lain ya biarin aja, ya kan? Dari Ica tidak ada yang masalah-masalah hukum yang dimulai dari Ica ya. Semuanya dijalani dengan bijaksana, berhati-hati melangkah, dan berhati-hati juga berinteraksi dengan orang lain, karena orang lain juga bisa melaporkan kita, ya kan? Bertransaksi, ya, berbisnis, segala macam juga hati-hati. Pahami hukumnya supaya tidak mengalami masalah di kemudian hari. Berikutnya nih, ada persoalan kemudian muncul persoalan rumah tangga yang tiba-tiba diungkit kembali. Ya kan? Menurut Ica kan ini kok tiba-tiba kenapa ya kok ada lagi gitu kan? Sebenarnya peristiwa perceraian itu kapan sih? Saya sudah hidup asik-asik, udah berpisah 3 tahun, dia tiba-tiba hadir menjelek-jelekan saya kan gitu. Udah aku bagus, kututup rapat-rapat urusan pribadiku, dia tampil dengan bilang saya ini bukan ayah dari anaknya. Dipukulin ke 5 kali, ini makin lama gue mati nih gitu kan.